Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan statistika inferensial dan bagian-bagian pada aplikasi SPSS yang telah kalian install. Nah, di sini pengertian dari statistika inferensial atau yang sering disebut dalam bahasa sering disebut statistika induktif, yaitu statistika yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan atau disimpulkan untuk populasi dari asal sampel itu diambil. Nah, jadi statistika inferensial bisa dibilang suatu ilmu yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari suatu penelitian dan hasilnya itu akan digambarkan atau disimpulkan dari suatu populasi asal sampel itu diambil. Nah, pada praktikum statistika inferensial ini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, SPSS itu kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, pertama kali diciptakan pada tahun 1968. Pada awalnya, SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Kemudian, sejalan dengan perkembangannya waktu, SPSS digunakan untuk melayani berbagai jenis jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lain sebagainya. Nah, SPSS juga dapat digunakan untuk membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris cases dan kolom variables. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya itu karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti yang ada pada bagian-bagian di SPSS. Oke. Kita langsung menuju ke aplikasi SPSS. Pada tampilan SPSS pertama kali, kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Pertama, saya akan mengenalkan pada data view. Nah, di sini pada data view itu kalian bisa menempatkannya, atau pada data view ini yaitu suatu tempat atau wadah untuk menginputkan suatu data yang akan kalian operasikan atau analisis. Kemudian pada bagian yang kedua ini ada variable view. Itu kalian gunakan untuk membuat nama. Ini namanya, nama dari variabel-variabel yang kalian gunakan. Yang selanjutnya, pada bagian atas SPSS itu ada untitled one. Yang ini itu dinamakan sebagai title bar. Kemudian pada file, edit, view, data, transform, analyze, dan lain-lainnya ini disebut sebagai menu bar. Kemudian di bawahnya menu bar, yang ini ada toolbar. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu pada bagian menu bar. Menu bar pada bagian file ini terdapat beberapa bagian, new, open database, dan yang lain-lainnya. Di sini pada menu file berfungsi untuk menyimpan, membuka, atau membuat file baru, dan kegunaan-kegunaan lainnya pada menu file. Kemudian kita menuju ke menu edit. Pada menu edit berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data pada SPSS. Kemudian pada menu view ini, pada menu view berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Pada toolbar. Kemudian pada data, menu data maksud saya itu berfungsi untuk mengklasifikasikan
mendefinisikan dan mengatur data serta variabel yang kalian gunakan. Pada menu transform, itu berfungsi untuk mentransformasi data, misal pada compute variable. Nah, itu pada compute variable digunakan untuk menghitung suatu variabel. Kemudian pada menu analyze ini merupakan menu yang paling penting kita ketahui. Karena pada menu ini bisa dibilang inti dari suatu aplikasi SPSS tersebut. Dan pada menu analyze ini paling sering digunakan untuk pengolahan data yang akan kalian gunakan nantinya. Nah, di sini digunakan untuk pengoperasian dan analisis suatu data penelitian. Misalkan pada deskriptif statistik, di sini kalian nanti bisa menggunakannya untuk mencari frekuensi atau statistika deskriptif untuk mendeskripsikannya. Dan misalkan pada compares mean, di sini kalian bisa mencari one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test, one-way ANOVA. Di sini pada correlate, kalian bisa mencari bivariate dan lain-lain yang ada pada menu analyze. Nah, kemudian pada menu graph di sini kalian bisa menggunakannya atau berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Dan pada menu bar yang lainnya. Dan di sini ada perbedaan sedikit pada SPSS 26 dan pada SPSS 20. Kalau pada SPSS 26 itu tidak ada direct marketing, jadi setelah analyze itu langsung grab. Kemudian pada add-ons itu pada direct marketing itu tulisannya extensions. Dan untuk window helps itu sama saja. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui bagian-bagian ini, title bar, menu bar, dan toolbar, selanjutnya saya akan menampilkan outputnya. Oh ya, sebelumnya pada toolbar ini berfungsi untuk menu lintasan yang ada pada menu bar. Ini contohnya pada menu edit itu ada undur redo. Di sini juga ada menu undur redo. Nah, di sini kenapa warnanya hitam? Karena ini aplikasinya belum saya gunakan, jadi di sini masih hitam. Nanti kalau kalian sudah menggunakannya atau kalian sudah menggunakannya untuk mengolah datanya, di sini sudah berwarna hijau, di sini berwarna biru seperti yang pada Microsoft Word itu. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil outputnya. Ini sebagai gambaran saja, kita klik file, new, atau output. Nanti kalau kalian sudah mencoba menggunakannya, tidak usah menggunakan file, new, output lagi. Nanti setelah kalian selesai langkah-langkah pengerjaan praktikumnya juga per materi itu kalian akan ditujukan pada jendela pada outputnya. Ini di sini seperti ini gambaran output atau hasil pada pengoperasian SPSS yang kalian nanti akan kerjakan. Untuk tampilan di atas sama saja seperti yang tadi, edit datanya, yaitu ada title bar, menu bar, dan toolbar. Di sini sama saja. Oke. Setelah kalian memahami atau mengetahui bagian-bagian dari aplikasi SPSS ini, kita langsung lanjut lagi. Nah, setelah kalian mengetahui, kemudian dari kita mempelajari materi-materi yang akan kalian kerjakan, yang kalian akan pelajari pada praktikum statistika inferensial ini, diharapkan kalian memenuhi yang pertama ada tujuan umum. Nah, pada tujuan umum kalian diharapkan mengerti dan mampu memahami
dan mampu melakukan suatu proses pengolahan data, penyusunan laporan, dan analisis statistik secara sederhana dengan menggunakan suatu aplikasi matematika, yaitu program SPSS. Nah, tujuan khususnya kalian diharapkan yang pertama mampu memahami tentang materi statistika inferensial yang akan digunakan untuk pengolahan data. Yang kedua, mampu memahami dan dapat melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menghasilkan atau mengeluarkan output data pengolahan. Yang terakhir, kalian dapat melakukan interpretasi atau menganalisis outputnya itu yang dihasilkan dari SPSS dari setiap materi yang akan diajarkan. Nah, materi pokok bahasan pada praktikum statistika inferensial kali ini, yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas, yang kedua ada statistika deskriptif, yang ketiga ada uji prasyarat, itu ada normalitas dan homogenitas, dan yang keempat ada uji rata-rata, yang kelima ada uji regresi sederhana, yang keenam ada uji regresi berganda, yang ketujuh ada uji T, independent t-test dan paired t-test, dan yang terakhir ada analisis korelasi. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengikuti praktikum statistika inferensial ini dengan baik, dan semoga kalian bisa memahami cara-cara atau langkah-langkah yang akan kalian pelajari dengan menggunakan SPSS, dan semoga kalian juga bisa menggunakannya nanti saat kalian akan atau sedang melakukan skripsi atau tugas akhir kalian. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.